Assalamualaikum, hai selamat datang di podcast Nurul Fikri. Hari ini kita kedatangan tamu, yaitu salah satu kakak kelas 9 yang sebagai salah satu anggota OSIS. Halo, perkenalkan nama saya Alessandra Sasadila dari kelas 9. Saya di OSIS sebagai bidang kewirausahaan. Halo Kadila. Halo Zeno. Kadila, aku boleh nanya nggak sih? Kadila kan waktu kelas 7 nih ya, Kadila kan pas banget ini ya, pandemi ya. Kadila tuh waktu kelas 7 itu di rumah itu pasti online kan? Jadi ceritain dong kesehariannya gimana aja pas online. Jarang masuk sih sebenarnya kalau misalnya online tuh kalau Zoom. Cuman ya gitulah, pandemi nggak jelas. Terus ya enak sih, nggak jelas bisa sambil makan, gak usah mandi gitu. Enak. Aku boleh minta ceritain dong hal yang memalukan yang Kadila rasain. Ini waktu camping sih. Jadi tuh kayak ada apa ya, waktu di sungai gitu kan. Jadi ada kelompok 1, 2, 3. Nah, jadi waktu yang kelompok 1 ini sama kelompok 2 disuruh maju untuk main game gitu kan. Nah, terus di situ tuh disuruh ngedorong-dorong orang dia masuk sungai. Nah, jadi yang berdiri itu biar apa sih namanya? Berdiri gitu ya, biar berenang. Nah, terus pas gua mau ngedorong orang, tiba-tiba di depan gua tuh cowok. Gua gak berani nyentuh gitu kan. Nah, terus itu paling malu banget. Gua didorong sambil kerudung gua tuh ditarik dan rambut gua itu gila coy. Itu rambut gua ke apa sih namanya? Kebuka. Jadi nggak tahu kalau orang-orang itu gimana gitu. Nggak tahu yang cowok tuh lihat apa enggak. Itu malu banget. Kalau Kadila kan di sekolah kan sering banget ngejokes ini. Kadila ini pernah nggak sih ngelawak atau ngejokes itu tiba-tiba muncul kayak nggak disengaja atau emang udah ada ide sendiri gitu? Gue tuh kalau ngejokes emang suka latah, ngerti gak sih latah gitu, tiba-tiba ya muncul aja gitu pikiran kayak ini ada orang, tiba-tiba langsung aja ketawa gitu. Jadi orang-orang kayak yaudah ikut-ikut gue gitu, nggak tahu gue. Kadila itu punya adik nggak? Gue sebagai adik sih. Kakak? Lagi kuliah, bentar hari ini pulang deh. Dia kan dia mantan. Terus nih, Kadila kan anak dari kepala sekolah. Nah, kalau misalnya jadi anak kepala sekolah itu, bukan misalnya ya, jadi anak kepala sekolah itu peraturan di sekolah sama yang di rumah sama nggak sih ketatnya? Beda banget sih. Bahkan mak gue tuh jarang marah gitu. Maksudnya ya kalau jarang kayak gue tuh misalnya soal mandi, terus soal gue nyuci piring yang habis makan diituin. Pokoknya beda banget dari rumah sama sekolah tuh beda. Karena ya dia tuh punya aturan. Gue tuh di sini sebagai murid bukan anak. Jadi kalau di rumah gue tuh ya anak dia gitu, bukan gurunya. Jadi ya sans aja gitu. Kayak gue sama anak, kayak emak gue sama gue gitu, sama anak. Kadila tuh kalau di rumah tuh pernah berantem atau marahan dieman selama sebulan nggak? Atau misalnya lebih dari sebulan gitu? Pernah bikin marah banget gitu? Gak pernah sih. Ya kalau misalnya marah orang tua. Iya. Ya kalau misalnya marah orang tua paling ya sejam 2 jam langsung baikan. Karena emak gue tuh langsung dia langsung minta maaf gitu, kayak janji maaf gitu. Kadila tuh waktu kecil tuh pernah ini nggak main di luar rumah tanpa pengawasan orang tua? Dan itu pernah hampir hilang nggak? Enggak, gue tuh bukan itu ya. Jadi waktu SD nih ya, waktu kelas berapa ya? 3 atau 4 gitu. Jadi gue di sekolah itu mak gue kan ini ya. Dia tuh pulang jam 4, sementara SD tuh pulang jam 3. Nah, gue ini gak dijemput sama sekali sampai jam 4. Akhirnya gue pulang jalan kaki sendiri lewat apa ya, jembatan berapa ya? Gak tau jembatan, pokoknya lewat jembatan. Itu gue kalau nggak salah ketemu sama emaknya kakak kelas gue. Nah terus emaknya kakak kelas gue ini dia tiba-tiba ngefotoin gue. Nah terus ini anak siapa, kok anak Fikri jalan sendiri gitu loh, masih kecil, kelas berapa ya, kelas 3 nggak salah. Ini jalan, terus emak gue langsung, hah ya itu anak saya gitu kan.
Jadi itu akhirnya diantar pulang sampai rumah. Terus ya itu karena kakak gue tuh salah. Kakak gue tuh waktu itu juga masih SMP kan. Jadi dia tuh salah nangkep kalau dia kan pulang jam 4, kalau gue jam 3. Jadi dia ngejemput gue jam 4 bukan jam 3 gitu. Waktu kelas 8 wali kelas Kak Dila siapa? Mr. Cecep dong. Apa cerita jadi Mr. Cecep selama jadi wali kelas kakak? Dia Seru apa enggak? dia aneh buat orangnya aneh, terus ya seru sih, cuman kayak kalau misalnya dia apa ya lagi ngejokes tuh lebihan gitu, jadi kayak ngatain orang terus dia ngatain orang, tapi ya asik sih ya, orang-orang anggap dia tuh bocah ABG. Nih dari kelas 7 sampai kelas 9 ceritain dong masa-masa terseru di SNMPTN Nurul Fikri. Banyak sih, gak tau gue yang mana dah. Dari pandemi, setelah pandemi. Kelas 7 itu ya nggak ada apa-apa sih. Terus kelas 8 apa ya, nggak ada sih, gak tau deh. Banyak, gue nggak bisa sebutin satu-satu karena ya emang kasarnya gue tuh ketawa terus, jadi kayak ya udah ketawa lepas, gak tahu ini ngikutin mana ini, jadi udah. Pernah berantem sama orang nggak? Ya pastinya ada lah, ada berantem, cuman ya gak bisa dipublikin kalau misalnya berantem. Terus kalau mapel yang kamu nggak suka apa? Ya, Jujur aja. ya hitung-hitungan lah. Matematika. Iya, matematika, IPA gitu. Tapi ya seru sih, IPA dan MTK yang seru, cuman ya gue gak suka kalau hitung-hitungannya. Iya, caranya. Ribet coy, rumus-rumusnya harus lu hafalin, bayangin berjibun, kelas 3 kelas 9 gak hafalin buat US. Aljabar gampang lah. Aljabar gampang, dulu gue emang gampang sih, emang gampang. Cuma kalau misalnya lu belajar pas kelas 7 banget, emang otak lu emang udah ini. Cara kakak nyari temen tuh gimana? Atau berteman sama orang lain? Sebenarnya gampang sih ya. Kalau misalnya lu mau nyari teman tuh harus kayak sokap sama orang. Jadi ya lu jangan introvert, harus extrovert gitu loh. Jadi kayak lu harus hai gitu kan. Jadi ya biar orang tuh oh ya gila nih orang chill abis gitu. Ya udah jadi tuh ya udah extrovert aja, kayak orang-orang say hello gitu, sapa orang. Jadi biar kita tuh nambah teman baru kan yang banyak. Terus pernah canggung sama orang nggak? Cowok atau cewek? Ya pernah lah, ntar kalau misalnya gue masuk SMA nih, pasti ya gue canggung lah, ya harus kenalan. Ya mau gak mau ya kita harus kenalan sama orang gitu, biar gak canggung. Jadi ngebayangin kan jadi anak MPL. Terus itu kita harus memperbanyak teman ya guys ya. SMA apa gimana sih kak? Yang pengen jadi SMA 9 lah bos, jangan lupa ya guys ke SMA 9. Itu SMA 9 impian gue, karena itu dekat dari rumah gue. Kirain gue aja di Kabupaten Kota, dekat apa ya, kuburan Kodam. Kuburan di depan kuburan Kodam. di ini bukan sebelum atau sudah SMP 24? Enggak, itu tuh lu tau MTS gak sih? Enggak. Astagfirullah. Apa ya, lapangan stadion. Enggak. Apa sih? Aku taunya stadion yang di Bekasi Baras itu. Di stadion yang itu di dekat apa ya? MTS, pokoknya sekolah MTS, kan lulus lagi, ntar kesini-sini tuh ketemu sama SMA 9. Aku tau MTS tapi itu yang di Jakarta, nggak tahu bukan di mana. Iya, pokoknya ntar lu cari lah, cari aja MTS, terus ntar lulus lagi kesini SMA 9. MTS pasti banyak lah. Iya sih. MTS 3 tau gak sih? Hah? MTS 3 dekat Dayut 26. Dayut sama dulu. Udah lah. Udah. Apa aja itu dah. Kalau di SMA pasti seragamnya putih abu. Iya iyalah. Karena kalau misalnya SD kan merah ya. SMP biru, ya kalau SMA ya abu. Hafalannya bisa mana? Apaan Mbak? Sampai surat Al-Qamar. Bacain dong setengah. Enggak. Kayaknya suaranya merdu nih. Gua kagak bukan bisa. Terus kalau misalnya nih Kak Dila paling suka makanannya itu diganggu atau enggak? Gua nggak mau, gua kalau pasti orang marah lah kalau misalnya orang makan diganggu ya.
ya gak enak aja terus kalau misalnya makan itu harus siapin tontonan karena enak gitu, jadi serasi gitu, dia harus couple gitu. Itu masih apa nggak kalau makan sambil nonton apa sih? Ih tadi kan dulu ngomong sambil nonton, iya sambil nonton terus ya pakai tangan, gua nggak bisa makan pakai tangan. Cuman kalau misalnya makanannya yang western ya iyalah pokoknya lah. Berkuah pakai tangan ya? Kayak sendok kok ya. Siapa tahu kan kayak aku. Oke, sekian dari kita. Saya Zeno. Saya Dila. Keren sih ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.